Di tengah belantara taiga yang luas, sebuah petualangan baru saja dimulai. Taiga, dengan hutan-hutannya yang lebat dan alamnya yang liar, bukanlah tempat bagi mereka yang tidak siap atau yang meremehkan bahaya. Bagi Valentin Shikov, seorang penjelajah yang berpengalaman, taiga adalah rumah keduanya. Meskipun banyak orang menganggap bahwa seseorang seperti Valentin akan selalu serius dan penuh kewaspadaan, dia sebenarnya memiliki sisi humor yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengenalnya dengan baik. Suatu hari, Valentin memutuskan untuk kembali ke taiga setelah beberapa bulan tinggal di kota. Dia merindukan ketenangan hutan dan kedekatannya dengan alam. Bersama sahabatnya, Rinat Abdurrahmanovich, seorang pria Tatar yang selalu penuh dengan cerita dan canda tawa, mereka berdua merencanakan perjalanan panjang melalui hutan untuk mencari lokasi memancing yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Pagi itu, mereka memulai perjalanan mereka dari pos pusat di Borovaya. Perjalanan menuju tempat yang mereka tuju tidaklah mudah. Mereka harus melewati jalan yang terjal, dengan tanah yang licin dan hutan yang semakin rapat. Namun, bagi Valentin dan Rinat, ini adalah bagian dari tantangan yang mereka nikmati. Mereka berbincang tentang banyak hal, dari kenangan masa kecil hingga rencana masa depan, sambil sesekali berhenti untuk mengisi ulang tenaga dengan minuman dan makanan yang mereka bawa. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah danau besar yang tersembunyi di tengah hutan. Airnya jernih, memantulkan bayangan pohon-pohon tinggi di sekitarnya. Danau ini adalah salah satu tempat favorit Valentin untuk memancing, namun sudah lama dia tidak ke sini. Ini dia, Rin. Tempat yang kita cari, kata Valentin sambil tersenyum, merasa puas setelah perjalanan panjang. Rinat, yang selalu antusias, segera menyiapkan peralatan memancingnya. Valentin, di sisi lain, memilih untuk duduk sejenak di tepi danau, menikmati ketenangan alam. Di taiga, suara alam adalah musik yang menenangkan, gemerisik daun, kicauan burung, dan suara air yang tenang membuat semua kekhawatiran menghilang. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terganggu. Dari kejauhan, Valentin mendengar suara yang tidak biasa, sebuah suara gemuruh rendah yang perlahan semakin mendekat. Instingnya segera menyadarkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rinat yang juga mendengar suara itu, melihat ke arah Valentin dengan raut wajah serius. Beruang, kata Valentin pelan, mencoba menahan rasa cemas. Beruang di taiga adalah makhluk yang harus dihormati, bukan ditakuti. Namun, berhadapan langsung dengan beruang yang terbangun dari hibernasi di musim dingin adalah mimpi buruk bagi siapapun. Dalam sekejap, Valentin dan Rinat bergerak dengan tenang tetapi cepat. Mereka mengemas peralatan mereka dan mulai mencari tempat yang aman, berharap beruang tersebut tidak mencium keberadaan mereka. Sayangnya, harapan mereka tidak terwujud. Dari balik semak-semak, muncul sosok besar dan mengerikan dari seekor beruang coklat. Mata beruang itu tajam, meski penglihatannya rabun dekat. Valentin tahu bahwa mereka harus berhati-hati, satu gerakan yang salah bisa memicu serangan. Mereka berdua berdiri diam, tak ingin mengganggu sang beruang. Namun, beruang itu tampaknya menyadari kehadiran mereka. Dengan langkah pelan tapi pasti, dia mendekati mereka. Valentin dan Rinat mulai mundur perlahan, mencoba menjauh tanpa menarik perhatian lebih dari si beruang. Tetapi situasi semakin tegang ketika beruang itu mulai bergerak lebih cepat, mendekati mereka dengan maksud yang jelas. Valentin mengambil keputusan cepat. Dia meraih senapan yang selalu dia bawa untuk situasi darurat seperti ini. Namun, dalam hatinya, dia berharap tidak perlu menggunakannya. Dia tahu bahwa menembak beruang hanya akan menjadi solusi terakhir, dan bahkan jika itu terjadi, tidak ada jaminan bahwa tembakan tersebut akan tepat sasaran. Ketika beruang itu semakin dekat, Valentin mengarahkan senapannya, bersiap untuk menembak jika diperlukan. Tetapi tiba-tiba, beruang itu berhenti. Mata beruang yang sebelumnya tajam kini tampak ragu. Valentin dan Rinat saling memandang, berharap bahwa mungkin beruang itu akan pergi begitu saja. Dan seolah Tuhan mendengar doa mereka, beruang itu perlahan berbalik, kembali masuk ke hutan, meninggalkan Valentin dan Rinat dalam keadaan yang nyaris tidak percaya. Setelah memastikan bahwa beruang itu benar-benar pergi, Valentin dan Rinat menghela napas lega. Mereka tahu bahwa mereka baru saja selamat dari situasi yang sangat berbahaya. Itu tadi hampir saja, kata Rinat dengan nada bercanda, mencoba mengurangi ketegangan. Valentin tersenyum, meskipun dalam hatinya dia masih merasakan adrenalin yang belum sepenuhnya hilang. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk mengakhiri petualangan memancing mereka lebih awal.
mereka kembali ke pos dengan perasaan lega dan penuh syukur. Perjalanan melalui taiga hari itu memberi mereka pelajaran berharga, bahwa di alam liar, keberanian, kehati-hatian, dan pertemanan adalah kunci untuk bertahan hidup. Meski berhadapan dengan bahaya, mereka berhasil keluar dari situasi tersebut dengan selamat, mengingatkan mereka bahwa taiga, meski indah, tetaplah tempat yang penuh misteri dan tantangan.